Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Ahmada. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TPS kuantitatif English version. Kali ini kita lanjut ke soal nomor 5. If jika 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, 4 pangkat C sama dengan 5, 5 pangkat D sama dengan 6, 6 pangkat E sama dengan 7, 7 pangkat D sama dengan 8. What is the value of? Berapakah nilai dari A kali B kali C kali D kali E kali F? A2, B3, C4, D8 atau yang E16. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, dari soal ini sudah diketahui datanya adalah 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, dan seterusnya sampai 7 pangkat F sama dengan 8. Nah, kita perhatikan yang terakhir ini, 7 pangkat F sama dengan 8. Nah, 7 pangkat F sama dengan 8. Nah, oke, kita pindah sini dulu. Nah, di sini 7 pangkat 8 sama dengan F. Sementara kita tahu di sini 7 itu sama dengan 6 pangkat E. Jadi di sini, nah 7-nya kan sama dengan 6 pangkat E. Maka 7 di sini bisa kita ganti jadi 6 pangkat E. Maka menjadi 6 pangkat EF sama dengan 8. Nah, kemudian di sini 6 itu sama dengan 5 pangkat D. Berarti 6 ini boleh kita ganti jadi 5 pangkat D. Jadinya 5 pangkat D EF sama dengan 8. Kemudian 5 itu kan sama aja 4 pangkat C. Berarti 5-nya boleh kita ganti jadi 4 pangkat C. Jadi 4 pangkat C D E F sama dengan 8. Nah, 4 itu sama dengan 3 pangkat B. Jadi 3 pangkat B C D E F sama dengan 8. Lalu 3. Nah, 3 di sini sama dengan 2 pangkat A. Jadi, nah 3 di sini kita bisa ganti jadi 2 pangkat A. Jadinya 2 pangkat A B C D E F sama dengan 8. Nah, dari sini sekarang kita lihat di sini 2 pangkat A B C D E F itu sama dengan 8. Padahal kita tahu bahwa 8 itu sama aja berapa? 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat A B C D E F itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, dari sini berarti nih 2 pangkat A B C D E F sama dengan 2 pangkat 3. Artinya apa? A B C D E F itu nilainya sama dengan 3 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 6. If jika 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai 9 kuadrat itu nilainya sama dengan 285, then the approx value of nilai atau perkiraan nilai dari 0,11 kuadrat ditambah 0,22 kuadrat ditambah 0,33 kuadrat dan seterusnya sampai 0,99 kuadrat adalah berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Di sini kita lihat di sini 0,11 kuadrat ditambah 0,22 kuadrat dan seterusnya sampai 0,99 kuadrat. Dari sini ini boleh kita uraikan menjadi gini. 0,11 kuadrat itu boleh kita ubah jadi 0,11 kali 1, ya enggak? 0,11 kali 1 dikuadratkan ditambah 0,22 boleh kita ubah jadi 0,11 dikali 2 kuadrat. Kemudian 0,33 dan seterusnya juga bisa kita uraikan menjadi 0,11 kali 3, 0,11 kali 4 dan seterusnya sampai 0,11 dikali 9. Nah, dari sini semuanya kan mengandung atau punya 0,11. Nah, 0,11-nya boleh nih atau kita kuadratin dulu jadi 0,11 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0,11 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya. Itu. Nah, ditambah sampai 0,11 kuadrat dikali 9
kuadrat. Nah, karena semuanya memiliki 0,11 kuadrat, 0,11 kuadratnya boleh nih kita keluarkan jadi 0,11 kuadrat dikali. Nah, ini tinggal 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya gitu. Nah, 0,11 kalau dikuadratkan kan nilainya sama dengan 0,0121. Nah, dikali, nah ini 1 kuadrat dan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya kan nilainya sama dengan 285. Nah, berarti ini sama aja 0,0121 dikali 285. Nah, ini kalau dihitung nilainya ketemunya adalah 3,4485. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Oke, next ke soal berikutnya. Nomor 7, if jika 1 kurang dari X, X kurang dari Y, Y kurang dari Z, which of the following has the greatest value? Yang mana yang memiliki nilai paling tinggi atau paling besar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa coba dengan memisalkan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 4 sehingga memenuhi persamaan ini. 1 kurang dari X, X kurang dari Y, Y kurang dari Z, ya kan? Kalau X-nya 2 kan berarti X-nya lebih dari 1, Y-nya 3 berarti Y-nya lebih dari 2 dan seterusnya gitu. Jadi ini kita misalkan aja nilainya adalah 2, 3 dan 4. Nah, kalau X, Y, Z-nya nilainya adalah 2, 3 dan 4 berarti untuk masing-masing ini untuk nilai A hanya kan Z dikali X plus 1 berarti nilainya sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1. Z-nya 4, X-nya 2. Berarti nilainya berapa? 4 dikali 2 tambah 1, 4 kali 3 berarti nilainya adalah 12. Kemudian yang B, Z kali Y plus 1 berarti sama aja 4 dikali 3 plus 1 atau 4 kali 4 nilainya adalah 16. Kemudian yang C, X dikali Z, X dikali Y plus Z berarti nilainya sama dengan 2 dikali 3 plus 4 atau 2 kali 3 tambah 4, 7 2 kali 7 nilainya adalah 14. Kemudian yang D, Y dikali X plus Z atau berarti 3 dikali 2 plus 4, 3 kali 6 3 kali 6 itu nilainya berarti 18. Kemudian yang E, Z dikali X plus Y, Z-nya 4, X-nya 2, Y-nya 3 berarti 4 dikali 2 tambah 3 itu 5, 4 kali 5 berarti nilainya adalah 20 gitu. Jadi karena yang ditanyakan adalah the greatest value atau yang memiliki nilai paling besar, jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, yang 20 berarti yang E gitu. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 8. The nine term of the sequence. Oke, urutan ke-9 dari barisan 2, 3, 6, 11, 18 dan seterusnya adalah berapa? Nah, oke, di sini ada barisan 2, 3, 6, 11, 18. Oke, ini merupakan berarti 2-nya itu merupakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ditanyakan suku ke-9-nya itu berapa? Nah, kita lihat dulu pola barisan pada bilangan ini. Itu polanya gimana sih? 2 ke 3 itu kan berarti dia ditambah 1, ya kan? Kemudian 3 ke 6 itu bisa ditambah 3 atau dikali 2, ya kan? Nah, oke, tapi biar match sama depannya, oke, kita pakai yang ditambah 3. Kemudian 6 ke 11 itu juga gak mungkin dikalikan, dia ditambah berapa nih? 6 ke 11 dia ditambah 5, 11 ke 18 itu dia ditambah 7. Nah, kalau kita lihat nih polanya, pola barisannya kan dia ke suku berikutnya selalu ditambah dengan urutan dari bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Berarti setelah itu ditambah 9, 18 tambah 9 berarti 27, 27 ditambah 11 berarti nilainya 38, 38 tambah 13 nilainya 51, 51 tambah 15 nilainya berarti berapa suku ke-9-nya? 51 tambah 15, iya 66. Jadi urutan ke-9 dari barisan ini adalah 66 gitu.
Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 9. Akar X plus 3 ditambah akar X min 3 dibagi akar X plus 3 dikurangi akar X min 3 sama dengan 5. Then X is equal to, maka nilai X itu nilainya sama dengan berapa. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman tuh ada yang suka salah gitu ya ngitungnya. Kadang kalau ketemu bentuk seperti ini atas sama bawah angkanya sama, terus langsung coret atas sama bawah. Padahal itu enggak. Kalau pada soal ini itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini bukan perkalian tapi penjumlahan dan perkalian. Jadi ini nggak boleh dicoret akar X min 3 sama akar X min 3, akar X plus 3 sama akar X plus 3 nya dicoret, itu nggak boleh gitu. Terus cara mengerjakannya bagaimana? Oke, kita lihat di sini ya. Oke, kita pindah sini dulu. Nah, untuk mengerjakannya di sini yang bawah ini boleh kita pindah ke ruas kanan. Jadinya berarti akar X plus yang kiri kan, karena ini yang bawah udah kita pindah berarti tinggal yang atas. Akar X plus 3 ditambah akar X min 3. Terus yang bawah kita pindah ke kanan berarti jadinya sama dengan 5 dikali akar X plus 3 dikurangi akar X min 3. Nah, oke. Terus yang kanan ini kita kalikan satu-satu. 5 dikali akar X plus 3, 5 dikali negatif akar X plus 3 gitu. Jadi tinggal yang kiri tetap, kemudian yang kanan berarti jadinya tinggal 5 dikali akar X plus 3, berarti 5 akar X plus 3, 5 dikali negatif akar X plus 3, X min 3 berarti jadi negatif 5 akar X min 3 gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang sama, akar X plus 3, akar X plus 3, akar X min 3, akar X min 3. Nah, ini akar X plus 3 nya ini kan sama. Nah, ini. Nah, kita kumpulkan, atau ini boleh ini kita pindah yang kiri ini kita pindah ke kanan, berarti kan jadi min ya kan. 5 akar X plus 3 dikurangi akar X plus 3 berarti tinggal 4 akar X plus 3. Kemudian di sini ada akar X min 3, ini juga akar X min 3. Oke, ini kita pindah ke ruas kiri aja. Ini kan tadinya negatif, berarti dipindah jadi positif. Akar X min 3 ditambah 5 akar X min 3 berarti 1 tambah 5 kan jadinya berarti 6 akar X min 3. Nah, gitu. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya? Kita lihat di sini kan ada akarnya semua nih. Untuk ngilangin akarnya boleh nih semuanya kita kuadratkan. Oke. Kalau udah dikuadratkan berarti yang kiri jadinya 6 kuadrat. 6 kuadrat kan 36. Akar X min 3 kalau dikuadratkan hilang akarnya. Sama dengan yang kanan juga sama, kita kuadratkan 4 kuadrat berarti kan 16. Akar X plus 3 kalau dikuadratkan hilang akarnya. Oke, sekarang 36 sama 4 nya boleh kita bagi nih. 36 bagi 4 kan 9. Oke, sekarang 9 kali X 9X ya kan. 9 kali negatif 3 negatif 2 7 sama dengan yang kanan berarti tinggal X plus 3 gitu. Oke, sekarang kita kelompokkan yang sama, yang ada X-nya kita kelompokkan sama yang ada X-nya. 9X, ini X nya ini kita pindah ke kiri jadi negatif kan. 9X dikurangi X berarti jadi tinggal 8X sama dengan 3. Nah, ini negatif 27 nya pindah ke kanan, jadi ya kan ditambah 3 tambah 27 berarti 30. Berarti nilai X nya sama dengan berapa? X sama dengan 30 dibagi 8. Oke, 30 dibagi 8 boleh kalau kita sederhanakan bagi 2 semua. Berarti tinggal 15/4. Oke, ada kan jawabannya berarti yang B gitu. Oke, next ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 10. Jika P and Q are two positive number and P is 25% greater than Q, what is the value of the ratio P and Q? Nah, jadi maksudnya gini. Di sini jika P dan Q adalah dua bilangan positif dan P adalah 25% lebih besar daripada Q, maka berapakah nilai perbandingan? Rasio itu perbandingan P banding Q gitu. Nah, di sini
Dan diketahui P-nya nilainya 25% lebih besar daripada Q. Nah, karena P 25% lebih besar dari Q, berarti artinya P kan sama dengan kalau Q-nya 100%, Q-nya 100%, berarti kalau P 25% lebih besar, berarti kan P-nya nilainya 125% dari Q atau 125% kali Q gitu. Nah, sehingga dapat kita tuliskan kalau yang ditanyakan adalah rasio atau perbandingan P banding Q, P-nya kan 125% kali Q dibagi Q. Nah, oke, ini Q-nya boleh kita coret. Oke, berarti tinggal 125%. Nah, 125% itu berapa? Kan sama aja 125 per 100. 125 dibagi 100 berarti sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1,25. Jadi jawabannya yang sesuai adalah yang E, 1,25 gitu. Oke, itu tadi beberapa contoh-contoh soal tentang soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif yang menggunakan bahasa Inggris atau English version. Oke. Semoga bisa membantu dan semoga teman-teman yang sudah menonton video ini semoga diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal UTBK dan lolos SBMPTN tahun ini. Amin. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.